Halo, jumpa lagi di channel Sil Punya Hobi. Kali ini gue pingin bandingin dua STO50 atau open class gue, yaitu si Kijang dan juga si Pinky Lora. Gue bakal kasihin satu kit Tamiya ini untuk satu orang pemenang. Caranya subscribe channel ini. Kita undi di 1000 subscriber. Disclaimer dulu untuk perbandingannya ini, gua nggak pingin cari builder yang terbaik main mana. Di sini gua murni hanya membandingkan settingan dari dua mobil STO gua. Jadi gua nggak bakal nunjukin bahwa buildernya Kijang lebih bagus daripada buildernya Pinky Lora. Nggak seperti itu ya. Jadi kita bahas adalah perbedaan dua settingan dari dua Tamiya STO ini. Pertama Kijang. Kijang ini dibuat oleh Ivan dari MIF 4WD di Jordan Toys. Dan STO kedua gua yaitu Pinky Lora ini dibuat oleh ABCD Cell. Kali ini gua bakal coba bandingkan secara spesifik bagian-bagian apa aja sih yang membedakan antara Kijang dan Pinky Lora. Bagian pertama yang berbeda jelas bagian frontnya. Kalau di Kijang, frontnya ini rigid. Jadi ini rigid, tidak bisa naik turun, cuman seperti ini saja. Sedangkan di Pinky Lora itu pakai AET system, jadi bisa naik turun seperti ini. Sejujurnya gue lebih sering masih pakai yang rigid, karena menurut gue nyetingnya itu lebih ya udah kayak gini rigid ya sudah. Gue tinggal main di sudut roller dan juga di karet rollernya aja. Tinggal dimain di situ aja. Kalau AT system kemarin gua tes di test run itu gua masih belum ngerti sih. Maksudnya kadang gua dapatnya pas lagi enak banget. Tapi kalau ininya agak longgar ya, AT systemnya ini longgar, nah itu udah mulai kayak lambat banget gitu. Lalu perbedaan yang kedua adalah jelas bagian rearnya. Rearnya di sini sama-sama sebenarnya sistemnya anchor. Jadi kalau di Kijang itu anchor juga seperti ini. Nah, sedangkan di Pinky Lora juga sama. Bisa naik turun, bisa kanan kiri. Yang membedakan adalah jelas bentuknya. Jadi kalau di Pinky Lora itu dia berbentuk seperti ini memanjang. Istilahnya wallet ya. Lalu kalau di Kijang ini fully banget. Ini bentuknya fully, jadi tipikal dari implikasinya itu jarak antara front dan rear menjadi lebih jauh. Kalau dilihat begini tuh, jadi si Pinky Lora itu agak lebih lebar lah. Nah terus kalau ditanya mana yang lebih enak, jujur karena gua Pinky Lora belum sering ngulik ya, yang gua sering pakai itu masih sering Kijang ya. Kalau di test run ataupun lagi fun race kayak gitu masih gua sering pakainya Kijang. Jadi gua jujur masih lebih senang pakai yang Kijang. Ya, kalau yang model stay gini. Kalau model ini seperti yang gue bilang sebelumnya, yang wallet dan juga AT, ini gue masih belajar bagaimana cara pakainya. Lalu bagian ketiga yang memiliki perbedaan antara dua mobil ini yaitu hangingnya. Jadi settingan hangingnya itu berbeda. Kalau di Kijang, hangingnya itu spacer di sini itu rata. Jadi rata seperti ini. Nah, hangingnya itu kayak gini. Kelihatan nggak ya? Nah, jadi ada plat derajatnya nih di sini. Jadi ada plat derajatnya. Terus di sini sambungannya kayak gini. Jadi walaupun dia tegap seperti ini spacernya, di hangingnya itu masih bisa naik turun seperti ini. Set. Nah, seperti ini. Sedangkan kalau di Pinky Lora, modelnya itu spacernya justru yang diderajatin. Jadi kalau Pinky Lora, spacernya ada diderajatin seperti ini. Jadi dipotong nih, miring segini. Nah, untuk hangingnya sendiri dia rata seperti ini. Jadi rata seperti ini. Tidak ada plat derajat seperti kayak di Kijang. Jadi benar-benar derajat dari hangingnya itu kalau untuk Pinky Lora berdasarkan spacernya.
Jadi kalau spacernya kita setting gini, ini juga bisa dilepas sebenarnya. Itu bisa kita mau tambahin derajatnya juga bisa. Nah, untuk settingan hanging, mana yang paling enak? Kalau menurut gua masih Kijang. Sama, karena gua belum sering pakai ini di mana namanya, di res. Jadi kalau yang ini tuh gua ngerasanya nggak tahu kenapa lebih cepet ya rasanya ya, dia naik turunnya tuh. Ini juga sama sih sebenarnya, jadi nggak terlalu signifikan sih. Cuman gua ngerasanya lebih tampan lah ya kayak gini nih. Oke, jadi cuman hangingnya ya secara estetika aja sih kalau menurut gua. Tapi gua sekarang masih demennya pakai yang ini. Lalu perbedaan berikutnya yaitu potongan chassisnya. Jadi kalau potongan chassisnya sebenarnya sama aja. Di sini pakai sistem fleksi kan, naik turun, nggak ada perbedaan. Cuman yang beda itu kalau si Kijang itu ini nggak rigid nih. Ini dia bisa goyang-goyang geol-geol seperti ini. Ini juga bisa nih depannya geol-geol. Ini gua tanya si Ipan sih kenapa geol-geol. Ya supaya lebih fleksibel aja pas turunnya kayak gitu tuh. Jadi dia ini terlalu fleksibel malah kadang kalau gua tuh. Jadi kalau misalnya dengan settingan Kijang yang ini tuh, kalau gearnya itu ada yang udah rusak, itu kerasa banget, ketahuan. Karena dia larinya tiba-tiba jadi pelan gitu. Karena dia geol-geol gini nih. Nah, jadi pas loncat nih kadang bisa mati nih. Jadi bisa lebih fleksibel. Nah, kalau di Pinky Lora itu benar-benar rigid tuh, nggak bisa goyang nih. Tuh, tapi dia bisa tetap naik turun. Cuma naik turun chassisnya ini nggak se-fleksibel Kijang nih, kayak gitu. Kalau gua lebih nyaman mana? Jujur, kalau untuk chassis gua lebih nyaman pakai yang Pinky Lora. Karena yang tadi, kalau yang kayak Kijang ini naik turun kayak gini tuh, kadang kalau rusak gearnya tuh tiba-tiba lambat aja gitu, tiba-tiba kayak gitu. Nah itu kalau udah lagi mimpin lap gitu, apalagi pas lagi finish lap kayak gitu, aduh sedih sih rasanya. Jadi gue masih lebih prefer pakai seperti yang punya Pinky Lora, rigid seperti ini. Kemudian perbedaan terakhir yaitu dalamannya. Jadi kalau settingan gearnya Kijang itu seperti ini ya. Nah, dua-duanya ini oke, jadi kita jangan lihat gear rasionya ya. Kalau ini kan 3,5, ini pakai yang 3,7 ya. Nah, cuman yang gue mau notice di sini perbedaannya itu kalau Kijang itu di dalamnya sini tuh pakai spacer yang 2 milian, terus pakai yang mata ikan itu. Jadi seperti ini. Nah, ternyata kalau di Pinky Lora itu bisa pakai ini juga, gue juga baru kepikiran. Dia sama, tetap pakai polikarbonat di ujung sini, tapi di sini bukan pakai spacer, tapi pakai yang di roller tuh. Lupa lagi gue, yang aluminium di roller ya, kayak gini. Kalau soal transmisinya sama-sama moncer lah, sama-sama legit lah. Jadi bisa jalan bareng, sama-sama bisa maksimal lah kekuatan dinamonya jalan. Cuman itu tadi kalau Kijang karena pakai sistem geol-geol chassisnya gini, harus hati-hati di bagian counter gearnya yang di sini. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga kita kejar 1000 subscriber supaya kita undi. Mana tuh barangnya? Nah, kita undi ini match frame. Ini bener-bener dah kaget gue. Match frame sekarang tuh harganya udah hampir 1,5 juta ya. Padahal kemarin-kemarin ini nggak sampai segitunya. Nah, tuh kita intip-intip dikit. Tuh, nggak ada sama sekali gue utak-atik isinya. Jadi 1000 subscriber ini kita akan undi. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.